Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Ada Harida Ayunda. Saya angkatan 39 kelompok 2 Lasa CPNS tahun 2022. Hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari tokoh nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Inspirasi Abadi ASN. Ki Hajar Dewantara, tokoh besar bangsa yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau mewariskan semangat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang hingga kini menjadi inspirasi bagi kita, termasuk para aparatur sipil negara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional, jurnalis, aktivis politik sekaligus pendidik. Pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan pendidikan bagi rakyat pribumi tanpa diskriminasi. Ki Hajar Dewantara menggagas konsep pendidikan yang memerdekakan. Semboyannya sangat relevan hingga kini. Yang pertama, Ingarso Sung Tuhudo, artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menjadi dasar pembentukan karakter bangsa sekaligus pedoman etika kepemimpinan. Sebagai aparatur sipil negara, semangat Ki Hajar Dewantara harus kita teladani. Yang pertama, ASN menjadi contoh integritas dan profesionalisme. Yang kedua, ASN hadir di tengah masyarakat, mendorong partisipasi dan kolaborasi. Yang ketiga, ASN memberi ruang dan dukungan agar masyarakat berdaya. Dengan meneladani beliau, ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak perubahan dan penjaga persatuan bangsa. Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan bangsa. Kini, kita sebagai ASN melanjutkan estafet perjuangan itu dengan bekerja sepenuh hati untuk masyarakat dan negara. Mari jadikan nilai-nilai beliau sebagai inspirasi dalam berkarya. Tut Wuri Handayani. Dan kegiatan yang dilakukan dalam kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi organ-organnya dalam batas fisiologis terhadap lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa kelelahan berlebihan. Menjaga kesehatan jasmani salah satunya dengan cara berolahraga secara teratur. Lakukan olahraga secara teratur, misalnya 20-30 menit 2 kali seminggu. Olahraga dapat memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, dan mengurangi risiko penyakit. Kesiapsiagaan jasmani adalah salah satu bagian dari kemampuan awal bela negara yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh setiap calon pegawai negeri sipil. Kesiapsiagaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan fisik yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya yaitu dapat membentuk postur tubuh yang baik. Selanjutnya, kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya berhubungan dengan ketiadaan penyakit jiwa, tetapi juga kemampuan seseorang untuk berpikir sehat, mengelola emosi, dan mengendalikan diri. Beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kesehatan mental. Yang pertama, berpikir sehat merupakan kemampuan menggunakan logika dan pertimbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Yang kedua, kendali diri adalah kemampuan untuk selalu berpikir sehat dalam kondisi apapun. Yang ketiga, manajemen stres. Stres dapat mempengaruhi kemampuan berpikir yang dapat mengakibatkan pikiran berjalan dengan sangat cepat, sulit dikendalikan, dan menimbulkan kecemasan. Selanjutnya, kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kondisi siap siaga seseorang yang ditunjukkan dengan pemahaman terhadap kondisi dan perkembangan mentalnya. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari luar, seperti lingkungan kerja, rumah, dan masyarakat. Kemudian etika, etiket, dan moral. Etika, etiket, dan moral merupakan bagian dari kemampuan awal bela negara non-fisik yang harus dimiliki oleh setiap calon pegawai negeri sipil. Etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya suatu perilaku, serta hak dan kewajiban moral. Sedangkan etiket mencerminkan kepribadian dan citra seseorang seperti etiket pakaian, etiket berkenalan, dan bersalaman. Kemudian moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang
atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya, keprotokolan. Keprotokolan merupakan bagian dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang melatih pemahaman dan pelaksanaan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Dan yang terakhir yaitu menjunjung kearifan lokal. Menjunjung kearifan lokal merupakan salah satu kemampuan awal bela negara non-fisik yang harus dimiliki, yang berfungsi untuk menjaga jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Kearifan lokal dapat terwujud berupa abstrak dan konkret, seperti ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang. Prinsip utama dari kearifan lokal adalah bahwa ia mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, baik dari satu suku maupun gabungan banyak suku. Dengan menjunjung kearifan lokal, seseorang turut serta dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa, sehingga tidak diakui oleh negara lain. Sekian, terima kasih.